Ibu-ibu kedengaran tak kira-kira? Halo, halo. Ini apa ya? Batang kelapa, batang salam nak dibuat saya beruga. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan esok mati masuk surga. Amin. Batang kelapa, batang salam, batang jerami digergaji. Ibu-ibu yang tak jawab salam saya tadi, saya doakan suaminya nikah lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatnian jawabnya. Adik-adik bisa diam tak? Adik-adik? Adik-adik diam ya? Diam ya, bisa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Ada yang hafal dah ayat yang kubacakan barusan tadi? Yang dari amanah Rasul tadi. Ada yang hafal? Ibu hafal, ada yang hafal ibu? Ibu hafal ibu? Hafal ibu? Tidak? Ada yang hafal adik-adik? Kori yang ngaji hafal? Hafal nian? Apaan sih? Sini tes dulu. Wong hafal Quran tes dulu. Di sini. Oh, ada apa pesantren? Sini biar masuk sini. Oh, ya. Situ nak kau tahu. Masya Allah. Ajalah. Amana ar-rasul bima unzila ilaika min rabbika wal mu'minun kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Qalu la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal qaumil ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallah. Itu pegang dulu kali itu sebentar. Wah, sawer lah. Sawer jadi lah. Yo. Alhamdulillah, wong hafal Quran disawer. Jangan penyanyi ber sawer. Kalau ada nak nambah apa? Sadaqallahul azim.
Bapak Ibu yang kami hormati, pertama bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya kita di malam hari ini dapat berkumpul di dalam Masjid Ar-Rizki Komplek bersama Permai. Masya Allah, bersama Permai. Luar biasa. Walaupun hujan banyak yang datang, Allah turunkan hujan untuk memberikan nikmat dan rahmat kepada kita, Bu. Kalau bukan karena binatang, kalau bukan karena rumput, sebenarnya Allah ini sungkan nak nurun hujan ini. Karena apa? Banyak hamba-hamba ini yang hidup di dunia ini banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan angin untuk memberikan kabar gembira. Allah turunkan petir untuk Allah memberitahukan kepada kita, kamu takut tak kepada aku, kata Allah. Maka ketika petir berbunyi, dur, baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan main-main, jangan memperolok-olok. Karena kadang-kadang anak bermain di tengah hujan, ketika petir berbunyi, dur, tak kena. Dur di petir, tak kena. Memang tembak-tembakan apa. Maka di Oki itu tahun 60-an ketika anak-anak bermain, ketika bermain di tengah ini hujan, dardu, tak kena, sekali itu kena nian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ketika petir berbunyi itu Allah katakan kamu takut tak kepada aku? Maka kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kabarnya di kota Demak, kota kiai, kata ulama, itu tidak pernah dengar lagi petir, Bu. Bapak, kena mungkin daerah sana lalu datang Anggalo. Tapi kalau Lubuk Linggau, Musirawas, Murau Utara, Apan hujan, kadang lum hujan, petir lebih bunyi daur. Kenapa? Allah nak ingatkan pada kita. Banyak yang hadir pada malam hari ini, para alim, para ulama, pemuka masyarakat, terutama saudara sahabat saya, ya, satu naungan, tempat begawi. Kami sama-sama di Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, yaitu saudara Muslim SAG SPDI SPDI. Beliau ini kepala KUA Ulu Rawas. Pokoknya nak kawin-kawin ke Ulu Rawas, nemulah beliau ini. Dan aku di bagian kantornya sekarang diamanakan jadi kasih penyelenggara haji dan umroh. Kalau waktu aku jadi kuah sama Cak Muslim dulu, kapan bertemu orang, Pak, saya nanya, lah kawin lum. Kadang yang lah berbini suruh kawin lagi. Saking ke. Tapi ketika saya diamanakan jadi kasih PHU ini, kapan bertemu orang saya nanya, lah naftar haji lum. Itu. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya akan dimudahkan Allah rezeki, bisa naftar haji, amin ya rabbal alamin. Yang sudah naftar haji akan berangkat cepat, amin. Cawang rumah Muslim belum pacana cepat. Tahun berapa naftar haji kemarin? 2019. 19. Masih lama, 2030 sekian. Tapi tidak apa-apa. Kalau sudah takdir Allah untuk memberangkatkan kita ke tanah suci, ketika kita sudah naftar haji, Bu, ada rezekinya, banyak rezeki, insya-Allah lum haji dipercepatkan Allah untuk berumroh ke sana. Amin ya rabbal alamin. Itu. Mau nak umroh temui Muslim ini. Ada travel, banyak dia koleksi travelnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal
Amin tu semangat, Bu. Kadang-kadang kalau orang berdoa panjang, nah baru sok kamu tu. Mau orang berdoa panjang baru amin, amin, amin. Itu orang dah agam lagi namanya tu. Takut Pak. Hah? Takut Ustaz. Oh itu ya. Amin ya robbal. Saya itu. Oi, bukan soal laju nak amin itu laju lain pulo. Itu musim pilpres ini lain pulo laju. Laju amin berubah kabul dah. Ini bukan soal itu. Memang aminian. Iya, amin itu artinya perkenanlah, ya kabulkanlah ya Allah atas permintaan kami. Ada ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farid ala muslimin. Ada muslimin, muslim. Coba sama-sama. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farid ala muslimin. Ya Allah, perkenankan kabulkanlah seluruh doa orang muslim. Itu artinya. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini merupakan kebesaran saya ya, merupakan kebanggaan saya, kebahagiaan kami dapat diundang di sini walaupun setengah dadakan ya, 2 hari sebelumnya atau sehari sebelum lah Muslim menghubungi saya ya, karena katanya ada yang pengganti orang lain yang memang seharusnya ada pada malam hari ini, tetapi karena ada gawi lain maka akulah dihubung beliau. Nah itu merupakan kebanggaan saya bisa bertemu bersilaturahim dengan Bapak Ibu di komplek bersama Permaini. Insyaallah mudah-mudahan orang yang banyak silaturahim, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah banyakkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pokoknya tap-tap Tanjung Batu, tap-tap Tanjung Atap di dulu Tanjung Batu. Pokoknya duduklah kamu mantap-mantap. Ku nak ceramah sampai jam 1. Halo Ibu, sanggup dah sampai jam 1? Omong tidak sanggup. Yo, kalaupun kamu sanggup, aku yang tidak sanggup. Yo, sampai yang jam 1 ya. Ya pokok tadilah dipesan oleh Muslim. Jangan lama-lama ego ujungnya. Yo, payu jaku. Tak lama-lama dak, paling 2 jam itu kan. Ya. Oke. Pokoknya kita ni malam ini menceritakan Isra dan Mi'raj. Aku sambil mengambil hikmahnya, aku sambil bercerita. Apa yang sudah bercerita sampai ke langit, turun, balik, selesai, balik juga gitu. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa, Bu. Yang sampai kadang-kadang membuat tidak usahkan kita sebagai manusia biasa, sahabatnya Rasulullah pun kadang-kadang waktu itu imannya kendur ketika mendengar cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun itu adalah tahun kesedihan. Tahun kesedihan, ngapa dikatakan sedih? Karena Nabi Muhammad satu kehilangan pamannya yang dia cintai dan dia sayangi, banyak membantu perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah tahun kesedihan istrinya Rasulullah yang bernama Siti Khadijah meninggal dunia mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, halo. Halo Ibu. Mana suara ibu-ibu ni? Halo Ibu. Aku ni agak penasaran tuh soal mic inilah. Kedengaran kan? Ya udah. Siti Khadijah itu, Bu, istrinya Rasulullah, orang yang kaya raya, hartanya saja anak kuncinya bukan sekedar diangkat digenggam oleh tangan, tapi diangkat oleh orang-orang kuat. Saking kan banyak harta dan kayanya.
Tapi ketika bersuami dengan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kalau kau ingin hidup bersamaku, seluruh hartamu kau berikan kepada orang yang membutuhkannya. Itu Siti Khadijah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi. Kuna nyengok Siti Khadijah zaman main hari. Ada tak nama Siti Khadijah sini? Sanggup tak kamu nak ngenjuk harta kamu tu nak? Dengan orang lain, sanggup tak? Insya Allah tak sanggup. Yang sanggup. Tak usahkan harta kamu, harta suamimu pun kadang-kadang kamu tak sanggup ngenjukkan kepada orang lain. Contoh, suami bawa uang 2 juta ke rumah. Uji suami, bu, ini duit 2 juta ini kalau dapat rezeki akan disumbangkan kepada orang lain 2,5%. Bininya mulai. Jadi berapa uji bininya? Ya berarti mon 2 juta 50.000. Nyok lah kalau dengan orang lain. Itu nak ngenjuk apa marah itu? Ibu, nak ngenjuk apa marah itu? Apa kamu cak ini tak dengar apa? Kulangi. 2 juta ini ada hak orang lain 50.000. Uji kamu tadi nyok lah galau-galau dengan orang lain. Itu marah apa nak ngenjuk? Marah itu namanya. Itu ingat itu hati. Aku cerita hari-hari be. Cobalah kadang-kadang tu kamu sebagai wanita itu aku ngomongkan bahwa kamu tu bagus, baik, cuman mulutnya baik. Tapi bukan di masjid ini, bukan jemaah masjid ini, jemaah masjid lain. Jemaah masjid ini tak jauh beda. Seharusnya ketika suami ngomong, bu, 50.000 untuk orang lain, kamu akan ngomong, alangkah dikit 50.000, nyuklah 200.000. Ada tak yang cak itu ya? Ada ya? Mana uangnya? Ada tak uangnya? Diam ya. Ya Allah, kalau ada yang itu luar biasa bu. Ini saya hari-hari Maka ketika Siti Khadijah meninggal, Rasulullah sedihnya luar biasa bu. Nah, tak tahu mon ibu ni meninggal. Kira-kira mon yang macam yang renyeng, yang apa dan sebagainya itu ya. Macam mana nian suami itu? Karena kebaikan-kebaikan inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bersedih sekali. Maka di suasana Isra Mi'raj ini jangan kita memperingati Isra Mi'raj tiap tahun, tapi tidak ada perubahan. Kita memperingati Isra Mi'raj, nuzul Quran, Maulid Nabi, tetapi tidak ada perubahan. Sementara dalam urusan memperingati Isra Mi'raj ini adalah kalau yang lain Allah turunkan melalui ayat saja. Tentang puasa turun ke baik ayat. Tentang yang lain, tentang sedekah turun ayat. Tetapi ketika urusan solat ini, sampai Rasulullah menjemput solat ini, sampai Rasulullah ditemasakan, diberangkatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, melalui kendaraan buraknya sampai menuju ke Sidratul Muntaha. Ini kita bercerita dulu step by step. Ketika Rasulullah di dalam Masjidil Haram sedang dalam keadaan bersedih, datang perintah dari Allah untuk melalui malaikat Jibril, ya Jibril, kau kunjungi, kau tausiahlah, kau takziah. Takziah ini, takziah itu menghibur artinya. Karena Rasulullah dalam keadaan berduka, ada pamannya meninggal, istrinya meninggal, kau ajak dia bertamasah.
Maka didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian melalui tunggangan buraknya langsung menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka ayat yang dibaca oleh qari tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di tengah perjalanan banyak yang ditemui, Bu. Banyak yang ditemui. Bahkan ada yang bertemu sekali lewat. Rasulullah melihat seorang wanita tua di pinggir jalan, ya, melirik. Kemudian kata Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah engkau lihat agak lama kau melihat wong itu? Tidak, kata Rasulullah, aku hanya melirik saja. Untung kau lirik sebentar. Itulah wanita, gambaran wanita cantik tinggi rambut panjang itu, tapi dia masih tua. Itulah gambaran dunia. Dunia itu memang serba segala-galanya. Kalau kau pandang lama, maka umatmu akan tergoda dengan dunia sepenuhnya. Tapi engkau lihat sebentar saja, maka insya Allah dia tidak terlalu mencintai dunia. Dia cuman punya dunia saja, tapi tidak cinta dunia. Halo ibu, bapak, ibu, perlu tak kita punya dunia? Perlu tak kita punya dunia? Ngapa cak dak galak? Dak galak kamu punya dunia ini. Saya ulangi, pengen punya dunia? Wong sini lain ya, kalau ditantang tu agak takut ya. Benar lah uji muslim tadi takut, dia tak. Punya dunia ni apa? Nak dia apa ke? Maksudnya kita punya dunia ni perlu, penting, ya. Tetapi jangan mencintai dunia. Kita punya rumah perlu, Bu. Mohon maaf. Punya nak rumah ini nak dibagus, punya. Nak tingkat lajulah, nak 3, nak 2 lajulah. Mobil nak 1, 2, 3 lajulah. Apa yang nak kamu punya dunia ini, punya kalah. Tapi jangan hobot dunia. Maksudnya tu orang yang mencintai dunia ni sederhana, Bu. Contoh wong cinta dunia tu sederhana saja. Contoh cak hujan mak ini. Ada mobil, ada acara di masjid, dia tak datang alasan hujan, padahal dia ada mobil. Nah, itu contoh wong yang cinta dunia, bukan punya dunia. Pakai ngomong pula uji bininya, ngapa dang masjid hujan lah, mobil ni dem kotor kagek. Itu cinta dunia itu, takut kotor mobil tadi. Tambah lagi ada payung, ngomong bolok, payung baik. Lah tu ada payung, dia lagi rusak payung ni. Tu tambah lagi cinta dunia nian, pantaran payung lagi. Padahal kalau ke masjid, bukan Allah gantikan payung itu dengan yang lain. Itu maksudnya tu. Perlu punya dunia, tapi jangan cinta dunia. Apalagi kita orang Islam ini harus, Bu, harus punya dunia. Kalau dah punya dunia, mana? Nak bangun masjid yang bagus ini, mana? Kemudian nak bersedekah, bagaimana? Kemudian nak daftar haji, mana mau kata duit? Dan lain-lain dan lain-lain. Artinya kita disuruh punya dunia, tapi jangan hubut dunia. Dah terus sampailah Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah banyak bertemu dengan para nabi-nabi yang telah meninggal dunia, dihidupkan kembali oleh Allah sehingga dia berjamaah solat di Masjidil Aqsa. Setelah di Masjidil Aqsa, beliau diangkatlah ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai 4, 5, 6, 7. Kemudian di langit ke-7 maka Rasulullah ditemukan dengan Allah, dihadapkan dengan Allah, sehingga malaikat Jibril ngomong, "Ya Rasulullah, aku sampai di sini saja, kau bayang masuk." Uji Rasulullah, ikutlah, jangan. Tak sanggup aku masuk wilayah itu. Akhirnya Rasulullah dikabarkan banyak yang mengatakan berhadapan, bertemu, bercakap-cakap. Makanya ada di antara surah Al-Fatihah itu, ada makanya kita baca Al-Fatihah itu jangan ya disambung-sambung, harus stop. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Al-Fatihah itu bismillah itu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ada bagian para ulama ngomong ketika berhenti itu lidah sampai disentuhkan di langit-langit. Berarti memang berhenti nian. Maliki yaumiddin. Berhenti. Nah, mana Pak Ustaz yang macam Nuh di Siratal Mustaqim. Nah, yang itu kaget. Mungkin dia nak cepat mungkin. Mungkin ada yang nunggu mungkin. Pokoknya harus tamakninah, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Dikisahkan di antara itu ada percakapan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jangan terlalu banyak tahu tentang itu. Kembalilah Rasulullah menemui Allah, diperintahkan solat 5 waktu. Banyak sebelumnya dikabarkan dari 50, ditawar 45, 40, 30, 35, 25, 20, sampai 15, sampai 10. Terakhir 5. Kata Nabi Musa, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, 5 pun tak sanggup. 5 pun tak sanggup umatmu itu." Uji Rasulullah, kalau aku minta lagi alangkah malunya. Dan mungkin aku nak nawar sampai 4 rakaat, 3 waktu atau 2 waktu. Tetapi benar Bu, ternyata 5 waktu dalam sehari semalam kejenguannya kita ni tak sanggup. Subuh lah kesiangan, sohor nak asar, asar nak maghrib, maghrib nak isya, isya tidur dulu, pakai ngomong nak tahajud pula, tahajud lewat, terakhir suara di masjid, salatu khairum minan naum, la ilaha illallah, la subuh. Isya lewat, tahajud lewat, inilah subuh pula. Subuh itu pula belum pula bergerak di tempat tidur, baru ngomong baik. Dah tahu di sini banyak ada jemaahnya subuh. Di tempat kami penuh sampai keluar, dah tahu di sini. Kata Habib Munsir Al-Musawa, dunia ini, negeri ini akan aman, negeri ini akan makmur, negeri ini akan sentosa kalau masjid di mana-mana subuhnya lah seperti hari Jumat. Nah, nak nyari seperti hari Jumat ni macam mana? Kadang-kadang itulah tukang beduknya, itulah tukang komatnya, itulah tukang azannya, itulah imamnya, itulah makmumnya. Terakhir, pas dia lagi semayang, lampu mati, ada orang datang nak mikutlah semayang tadi, nyawil dari belakang, imam berlari keluar. Dikiranya jin milu solat. Masya Allah, mudah-mudahan. Maka tadi aku sarankan kepada imam-imam yang di sini, bacalah ayat 2 alam Pak. 2 alam seperti yang kubacakan tadi Isa tadi. Alam Nasra dengan alam Tarokai. Alam Nasra untuk kemakmuran daerah sini, alam Tarokai untuk membunuh sifat-sifat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wong yang tak galak semayang tu ingkar apa tidak Bu itu? Ingkar. Maka kalau sifatnya lah sudah baik, maka insya-Allah mudah-mudahan maka dibunuh sifat ingkarnya, bukan bunuh badannya. Kalau bunuh badannya masuk penjara gitu. Tetapi di ketika lahirnya Rasulullah dikisahkan ketika ayat itu turun, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, itu luar biasa turunnya ayat itu. Tentara Ababil itu dengan burung-burungnya membawa batu yang panas dari neraka, dilontarnya kepada seluruh tentara Abraha itu, mati bergelimpangan. Yang mati-mati, yang masih hidup bawa penyakit ke kampung halamannya, dan setelah di kampung halamannya seluruhnya mati kalau. Itu sisanya turunnya ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Makanya diusahakannya 2 alam ini dibaca. Alam Nasra
alam terokai, apalagi subuh. Mudah-mudahan masjid ini akan ramai seperti yang pernah kami lakukan di daerah tempat kami berada tu. Jadi kalau banyak mencoyet itu, alhamdulillah sekarang sudah 3-4 baris. Ya, masjid yang besar itulah sudah agak rami-rami lah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ketika di langit yang 7 itu Rasulullah banyak diajak oleh Jibril bertermasuk pertama ke dalam surga, kemudian tengok keindahan-keindahan. Ya, ada juga yang ngelihat di dalam surga itu orang yang bangun rumah bagusnya rumahnya, tukangnya banyak. Ketika itu kan bangun bagus itu, cak istana lebar itu, ketika itu berhenti tukangnya. Nah, ditanya oleh Jibril, oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, itu rumah bagusnya rumah siapa? Rumah orang yang sekarang masih ada di dunia. Terus kenapa tukang itu berhenti begawe? Apanya berhenti begawe? Uang yang punya rumah itu lagi berhenti juga berzikir. Ya Allah, apa zikirnya? Cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Jadi amalan itu bagus, Pak. Orang yang sering amal la ilaha illallah itu akan Allah bangunkan istana di surga. Jadi ketika dia lagi bangun itu berhenti, tukang itu berhenti, maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa yang punya rumah itu? Yang punya rumah uangnya lagi di dunia. Masya Allah. Kenapa tukang itu berhenti? Apanya berhenti itu? Berarti uang yang di bumi itu lagi berhenti pula berzikir. Apanya berzikir? Bangun lagi. Alangkah besarnya istana itu. Nah, yang keri itu ketika Rasulullah berjalan-jalan ke neraka, Bu. Halo Ibu, berjalan ke neraka ternyata alangkah banyak betino di dalam neraka itu. Maka ditanya oleh ya Rasulullah, ya Jibril, kenapa banyak betino dalam neraka ini? Nah, itu dikisahkan. Apanya dak solat, apa dak ini? Uji Jibril, mereka solat, mereka taat, mereka beriman. Kenapa banyak masuk sini? Dia melawan lakinya. Oh, rupanya kalau melawan laki jadi masalah juga, Bu. Tapi jengok dulu, aku diprotes kamu. Oi Pak Ustaz, yang mana nih yang dikata melawan tuh? Kalau suami kamu pergi maghrib, balik subuh, dak tek lain centam, main gap, dak main semayang, itu dimarah, dak apa-apa. Ya, dimarah, dak apa-apa, dak melawan laki itu namanya. Yang melawan laki ini, Bu, melawan suami, ketika suami mengajak kita jalan yang benar, kita dak galak mengikutinya. Suami ngomong, Bu, tutup aurat, dak tahu di model kamu tuh. Caknya kamu tuh yang dak tutup aurat. Nah, lah makna itu pula. Nah, ketika suami ngajak jalan benar kita dak galak, nah itu lain namanya. Itu ketika itulah kita melawan suami kita. Kalau kita nyala jalan kebenaran sudah diikuti, alhamdulillah. Memang segala ini harus ada perintah dari suami. Untuk jalan baik-baik harus izin suami. Apalagi untuk berurusan jalan yang jahat. Contoh gue, macam musim Ramadan kage. Kita ni lapar nak Ramadan ini. Maka di bulan-bulan ini banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah Tuhanku, berkatilah kami bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampailah kami kepada bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan contoh. Di sini ada acara tarawih. Nak ke mana uji suaminya? Nak solat ke Masjid Agung. Alang kejauh sampai buka di jalan, kena nak ngejar tempat duduk tidak dapat. Rupanya pas dari sini kan jauh ke Masjid Agung tu, lewat Lipo. Ini jadi masalah tu. Pas lewat Lipo tu mampir ke Lipo, nian nak ke Masjid Agung, atau ke Masjid Agung nian.
Suami ngomong, alangkah jauhnya, tak usahlah. Nah, artinya untuk urusan kebaikan baik, kalau suami tak ngizinkan jangan. Apalagi urusan yang jahat. Nah, itu ya. Terus ini akhirnya mohon maaf, digambarkan tadi di dalam neraka banyak wanita-wanita karena salah satunya melawan suaminya. Makanya Bu, ya yang dikategori melawan itu cak manunian. Kemudian Rasulullah, anak balik, Rasulullah turunlah ke bumi. Ketika dia balik, lah berapa menit ini, Lim? Mesti tadi ngomong tadi, kira-kira 2 jam ini nih, belum ya? Tenang baik, anak balik nih. Ketika Rasulullah balik turun, ketika itu sebelum subuh. Halo, adik-adik diam. Nyuk kau nak kue kau nak untuk situ. Nak kue nak, ambil kue nak. Adik, ambil kuenya kan. Nak kue nak, ambil lah. Ayo, ambillah kue ni, jangan malu. Ketika Rasulullah turun ke bumi bersama Jibril, bersama kendaraan buraknya, di waktu itu ke Masjidil Haram, suasana hampir menjelang subuh. Ketika subuh, setelah subuh, Rasulullah berceritalah kepada para sahabat-sahabatnya bahwa Rasulullah diperjalankan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Para sahabat banyak yang percaya, banyak yang tidak percaya. Yang percaya semakin kuat imannya, yang tidak percaya semakin berbalik ke belakang imannya. Ya. Bahkan Abu Bakar seorang sahabatnya ngomong apa? Kalaupun Rasulullah bercerita palsu, aku percaya. Kalaupun Rasulullah ngomong bohong, aku percaya. Apalagi Nabi itu ngomong benar. Tapi ada lagi yang lain tak percaya. Ada lagi seorang pemuda ngomong, ya Muhammad, kalau memang kau sampai diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, turun lagi, artinya kau tu pasal terbang. Sekarang angkat kakimu. Uji Nabi ngangkat kakinya untuk apa? Angkatlah dulu kaki kau sebelah kanan. Diangkat oleh Nabi sebelah kanan. Angkat sebelah kiri. Bukan cak itu. Jadi cak mana uji Nabi? Dua-duanya. Oh, dah baca uji Nabi. Dah percaya. Kau dah baca terbang ujinya. Masya Allah. Ada lagi yang datang berulang-ulang datang kepada Rasulullah. Ya, minta dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Di sini ada apa? Di sini ada siapa? Bertemu dengan siapa? Tak percaya itu. Keluar cak marah itu nah. Emosi kan? Bohong ya. Datang lagi kepada Nabi, ya Muhammad, ceritakan lagi. Alangkah mana cerita kau je Nabi? Nah 10 kali baru aku nyeritakan. Dia mau kau nak tahu cerita, temui Sayyidina Ali, sahabat aku. Rupanya begitu nyerah dengan Sayyidina Ali, Bu. Itu hebatnya Islam tu. Tapi ini jarang diceritakan orang lain. Kalau diceritakan seolah-olah Islam ini cak ganas punya itu. Oleh Sayyidina Ali, begitu datang, set disabut pedang, sis. Sekali lewat bem lehernya. Rasulullah senyum ketika itu. Kenapa? Orang ini sudah memperolok-olokkan agama, sudah menghina kebesaran Allah, sudah menghina Rasulullah. Maka uji Nabi, ketika itu seorang sahabat ngomong, ya Sayyidina Ali, Rasulullah minta jelaskan kaum itu ke lah, Nabi itu kurang apa nyelaskan dengannya, nyuruh dengan aku itu, itulah maksudnya. Masya Allah, hebatnya. Itu Bu, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi seorang pemuda tak percaya, tak percaya ujinya. Tak percaya duduk, tak percaya tegak. Pokoknya tak percaya dengan cerita itu. Balik dia, sebelum pulang ke rumah, dia membeli 2 ekor burung merpati. Dia beli burung merpati, dia bawa ke rumah, dia sembelih, dia suruh istrinya, ini manaskan air untuk mencabut burung merpati tadi bulunya. Setelah itu pemuda ini pergi ke tempat air, ke sungai, mandi, begitu nyelam, Masya Allah, timbul di negeri lain dalam keadaan jadi wanita telanjang lama. Itulah lebih kurang.
Akhirnya ditambatlah oleh seorang nelayan. Ketika ditambat oleh seorang nelayan, dijadikan istrinya dan kemudian beranak pinak sampai 3 orang. Berarti kalau 3 orang itu Bu, itu perjalanan rumah tangga hampir nak 3 tahun 4 tahun. Ketika selang itu dia mandi lagi, mandi yang berikutnya dia nyelam lagi. Ketika itu timbul di tempat semula, lah jadi lanang lagi. Ketika jadi seorang lanang lagi, dia jengok bajunya masih ada, ininya masih ada. Langsung dia berlari ke rumah. Tahu tak ibu, air yang dipanas tadi belum pula mendidih. Akhirnya pemuda ini ngomong dengan istrinya, ayo kita pergi menemui Rasulullah dan aku percaya nian apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dak usahkanlah yang cuma cerita dalam semalam, itu aku ni lah punya anak, lah dibitihin aku ni. Inilah orang yang tidak percaya dengan kebesaran Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, percaya tak cerita Isra Mi'raj tu? Nah itu, kayak kita ni cak memperingati, lah tak percaya pula. Tak kenado. Apalagi kamu sekarang lah canggih, kamu nanya di Google. Kamu nanya dengan Mbak Google tu, tanyalah kamu, benar tak Isra Mi'raj? Benar tak Nabi? Janganlah jawabannya beda-beda. Kena yang jawabnya siapa? Yang jawabnya bukan artinya orang yang benar, orang yang tidak bertanggung jawab, orang lain yang orang ingin menghancurkan Islam, orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, artinya kita memperingati Isra Mi'raj ini tiada lain berarti kita ni akan artinya tahu benar bahwa sejarahnya perintah solat itu bukan sekedar diturunkan melalui Al-Quran, tapi kita ini artinya Rasulullah dewe nyemputnya sampai ke Sidratul Muntaha. Maka kalau kita sayang dengan Rasulullah, banyaklah bersalawat kepada Rasulullah. Kalau ingin cepat pergi ke tanah suci, banyaklah berselawat kepada Rasulullah. Kalau pacak sanggup kamu selawat 100 kali dalam sehari jadilah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Banyak bu selawat sekarang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad jadi, wa ala ali Sayyidina Muhammad, pakai dak Sayyidina jadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak dilantun-lantunkan jadi juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa rijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hafallah kamu ni. Coba kita rame-rame. Karena salah satu selawat ini ya, para pendiri agama ini, para ulama melantunkan selawat ini ketika itu mengusir para penjajah-penjajah yang sudah 350 tahun menguasai negeri ini. Ketika banyak berselawat ini, hengkang ni Pak pergi. Karena ini menghindari orang-orang yang zalim. Coba rame-rame. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azili zalimin bisalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azili zalimin bisalimin wa rijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah,
sebelum maghrib masjid ini ngelantunkan selawat tadi, mudah-mudahan uang datang. Nah, yang bermotor, yang jalan kaki. Sudah itu kalau subuh Bapak, ya, ku ingatkan, kalau sudah azan tuh jangan buru-buru koman. Sudah azan, sholat dulu sunat, berdoa-doa dulu subuh. Ini ke terdengar as-salatu khairum minan naum. Orang ni pula sudah berkecak ini. Ada yang nutup pintu, keluar motor umpama kan, berjalan, baru keluar rumah, waladolin, ya Allah, alangkah cepat, tak nunggu lagi wong tu, nak masuk surga dewe. Tahu di masjid ini dah ya, lambat ya, tunggu dulu, sudah azan, tunggu dulu, berdoa dulu. Kalau kamu pergi ke Masjid Agung Palembang tu, dinjuk nian kertas lembaran maco Asmaul Husna 99 kali. Sesudah itu wong banyak datang baru mulai. Ini dak kadang-kadang tu. Imam belum datang lah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah lah. Macam mana imam? Kaget tak tahu mana? Lah. Tunggu dulu lah. Mau nak ke masjid ni jam 2 ke sini. La ilaha illallah. Padahal solat yang susah itu solat subuh, solat isya. Maka orang yang solat subuh bisa solat subuh ke masjid itu luar biasa bu. Berjihad di jalan Allah. Maka dalam ayat ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah. Itu kata Allah, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu berjihad di jalanku? Mencari surganya Allah. Berdagang denganku, mencari keuntungan di jalan Allah, mau je gitu. Lah berjihad kamu. Cinta dengan Allah, cinta. Cinta dengan Rasulullah, cinta. Berjihadlah kamu di jalan Allah. Jihad apa? Jihad dengan harta. Jihad dengan harta sudem. Kamu lah bangun masjid, lah bagus, lah macam ngasih, lah bersama-sama dapat kipas angin dan segala macam. Ya, lah meliambal, itu jihad dengan harta, dengan jiwa raga. Dengan jiwa raga salah satunya kalau pacak ke masjid itu luar biasa waktu subuh. Lah berjihad nian di jalan Allah. Bukan jihad laju nak berperang-perang tu kage. Belum ada kate, apa nado ge baru. Yo. Berjihad tu dengan jiwa raga ini salah satunya orang yang datang ke masjid Allah ini di waktu subuh itu termasuk orang yang sudah berjihad di jalan Allah. Kalau dah berjihad bu, solat subuh mana baca? Sungkan nian bu. Apalagi yang azannya. Kalau yang tadi bagus. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik solat daripada tidur. Agak marah dikit kan? Lebih baik solat daripada tidur. Tapi mohon maaf jangan dirubah dikit Kalau yang azannya salatu khairum minan naum. Nah, itu lemak nian narik selimut bu. Kena terjemahannya itulah sama. Yang tadi kan salatu khairum minan naum. Lebih baik solat daripada tidur. Tapi yang tadi lain lagi. Lebih baik solat daripada tidur. Nah, tidur nian. Maka yang azan ya, maaf nian. Dirubah-rubah dikit baik. Jangan itu. Paling kalau nyegak tu kan terbangun. Siapa itu? Azan tu. Wong baru itu pasti. Ku nak nyengok orang. Ku nak ke masjid. Tadilah ke masjid nyengoknya. Lah kawan yang solat ni. Kenapa solat ke mantu? Ya nian memang. Lebih baik solat daripada tidur. Ya sudahlah kerjanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya.
tanpa terasa kalau bukan lagi 45 menit sesuai pesanan, kalaulah sejam kalau bersama. Intinya lakukan solat, Allah tak nyengok apa yang kamu berikan. Berapa kali naik haji, berapa kali nyumbang masjid, berapa kali bangun jalan. Yang ditanya pertama di padang mahsyar nanti adalah amal ibadah solat. Itu. Kalau solatnya dah kata, bukan berarti amal yang lain percuma, tapi lain ceritanya. Karena kata Rasulullah, ya, dalam syairnya atau hadisnya mengatakan, kalau orang ngaku Islam tidak pernah solat, jangan duduk bersamanya. Saya ulangi, kalau dia ngaku Islam tapi dia tidak pernah solat, bukan jarang. Kalau jarang itu lain lagi. Kalau orang ini tidak pernah solat, jangan duduk bersamanya, jangan ngobrol dengannya, jangan makan bersamanya, jangan tidur bersamanya. Why? Betul kalau bini tahu dengan dalil ini, laki nak tidur dekatnya, jangan dulu tidur, kamu tidak semayang. Termasuklah laki juga, kalau bini tidak pernah solat, kita jauh-jauh, jangan neman kok tidur berbarak. Kena ngapa? Ada dalil ngato ke jangan tidur bersamanya. Kalau seandainya wong ini ngaku Islam tidak pernah solat, kalau dia mati nanti, cukup di kapan, cukup di mandi, cukup di solat. Terus Pak Ustaz, ngantar ke kuburan cukup wong 4 baik, mikul ringgo-ringgo tadi. Ya, wong lain nada bijak jauh. Tajulah kau dulu, kami kaget. Kuburan lah dekat, tu kuburan kan, taruhlah ringgo-ringgo di sini. Nah, wong 4 ni ngomong. Sara wong 4 ni ngamikulnya, nak ngopi dulu, nak ngerokok dulu wong 4. Nah, kalau ditaruhkan ngomong, buka ringgo-ringgo, omonglah dengan yang mati tadi. Hai Fulan si Fulan, dalam cerita siapa yang tidak pernah sembahyang, tidak pernah sholat, dapat siksa kubur. Nah, itu kuburan kau, kami tidak baca marak di sinilah. Jalanlah dewek kau masuk situ. Jalanlah dewek ke kuburan tu nah. Kalau kami ke situ siksa kubur, aku kena. Itu ibarat kalau orang yang ngaku Islam tapi tidak pernah solat 5 waktu dalam sehari semalam. Saking pentingnya solat. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat ku sampaikan. Walaupun kita ni sedikit, tadi dikabarkan Pak Ustaz, ini musim wong nak pemilihan, jadi banyak yang balik ke dusun atau ke TP-nya di luar kota lain, jadi dia nak milih nian. Jangan kategori golput, istilah itu kan. Kena golput tu ada sebagian ulama ngomongkan haram. Jadi nak milih. Jadi makanya malam ini tak perlu banyak nian wong. Tapi aku ngomong Muslim, wong tak datang bila penuh masjid ini. Mun wong datang kalau penuh nian melimpah berarti ya. Luar biasa. Tapi aku berharap Muslim mewakili 100 orang, Ustaz Yulian mewakili 1 orang dan lain-lain 100 orang. InsyaAllah mudah-mudahan aku ini cuma menyampaikan saja, biarkan Allah baik yang nyampai ke hati masing-masing. Amin ya robbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh tak mandi sama-sama bu? Boleh. Tak boleh. Pergi kau mandi sama-sama. Kalau ada sumur di ladang, boleh tak boleh numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah berjumpa lah lagi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan teroman, ikan sengarat, ikan patin, ikan betok, ikan kaloi, itulah nama-nama ikan yang pacak aku sebut malam ini. Di malam-malam yang lain pagi aku sebut pula. Kalau bertemu lagi, yaitu ikan-ikan yang pernah belum aku sebut. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, senang. Sebelum kita berdoa istighfar dulu itu. Astaghfirullah Rabbal waraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal waraya. Astaghfirullah
minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafidni amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Ibu duduk dulu Bu, kita berdoa Bu. Duduk dulu, aman lah tuh kita. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi namikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kamain baikal karim asimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi filana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma barik lana fi rajaban wa sa'ban wa balighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.